Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang berisikan keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, memecahkan masalah, dan hidup dengan akhlak yang baik. Pembelajaran ini juga berisi proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, dan berelasi secara sosial. Ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi kesadaran diri, kompetensi manajemen diri atau pengelolaan diri, kompetensi kesadaran sosial, kompetensi berhubungan sosial, dan kompetensi pembuatan keputusan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran pada pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah untuk menuntun siswa tumbuh sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Maka, kompetensi sosial emosional sangat dibutuhkan dan sangat perlu untuk ditumbuhkan dalam pendidikan di sekolah, baik daring maupun luring. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perilaku seorang manusia itu bak gunung es, di mana yang muncul sedikit sedangkan dasarnya itu begitu kokoh. Maka dalam pembentukan karakter setiap peserta didik atau murid, kita membutuhkan suatu dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh ini terjadi karena adanya pembiasaan positif di sekolah, tempat kita mengajar baik kepada siswa maupun kepada rekan sejawat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di virtual kita pada hari ini. Saya ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat kesepakatan apa? Masih, Bu. Dalam bekerja sama dan dalam membahas soal giat belajar, bersenang-senang dalam belajar, siswa peduli dengan temannya yang mengalami kesulitan, dan siswa berani bertanya jika ada kesulitan belajar. Supaya kita lebih konsentrasi dengan pembelajaran kita pada hari ini, kita tepuk pramuka. 1, 2, 3. Prap. Nah, bandingkan dengan tepuk yang biasa. Kita mau coba tepuk tangan biasa. Ya, tepuk tangannya ya. 1, 2, 3. Hore. Gimana perasaan hatinya setelah tepuk tangan? Senang, Bu. Senang? Bahagia. Nah, sekarang coba kalian lihat di ruang chat room. Silahkan kalian buka Padletnya. Tadi udah ini ya, salah. Dan klik di situ perasaan Anda atau emosi Anda hari ini setelah bertepuk tangan. Ada link http padlet.com Eliawati 06 dan sebagainya. Silahkan. Bahagia, Bu. Ada yang tersenyum. Alhamdulillah bahagia, Bu. Walaupun banyak tugas mendekati limit deadline. Berarti perasaannya bahagia semua ya? Iya, Bu. Rasanya bahagia semua. Ada nggak di sini yang sedih? Coba raise hand. Oh, Ridho Ani saja lagi sedih. Kenapa sedih, Ridho? Salah mencet, Bu. Apa? Salah mencet. Oh, ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita menyadari kondisi, emosi, perasaan yang sedang kita alami pada hari ini. Kenapa Ibu tanyakan?
Karena hal tersebut sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengenali emosi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengetahui emosi kita ataupun lawan bicara kita. Nah, bagi yang sedang sakit, yang masih yang bahagia, karena rata-rata bahagia ya, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita bahagia? Syukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Subhanahu wa Sang Pencipta. atau Tuhan yang Sang Pencipta. Sedangkan yang lagi sakit, mencret, maka apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Syukur. Syukur, walaupun sakit Ya, tetap Bu. bersyukur. Kenapa, Rido? Ya karena kalau kita lagi sakit kan dosanya berkurang, Bu. Oh iya, betul sekali ya. Kalaupun ada yang punya perasaan yang lain, emosi yang lain seperti was-was, Saya atau Bu, gelisah. Oh Yulia sedang Yulia. Ya, Bu. buat Bisa. besok Bu, deg-degan. Oh iya, kenapa? Semangat Yulia. Ya Deg-degan pertama kenapa? kali Bu. Ikut lomba nyanyi ya. Iya. Nah, kalau kita gelisah berarti harus gimana? Kita terapkan teknik yang namanya stop. Pertama, stop itu STOP. Stop itu berhenti. T-nya itu take a breath, tarik nafas, hembuskan. Dan observer itu mengamati, lihat lingkungan, kemudian proceed, yaitu lanjutkan. Jadi setelah kita melihat lingkungan yang sekitar kita, oh mereka baik-baik saja, saya juga punya kelebihan, seperti itu, baru kemudian kita lanjutkan. Ini teknik yang bisa menenangkan hati kita. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah melalui membaca komik atau menonton video YouTube, murid dapat menganalisis besar energi listrik di rumahnya dengan benar. Kemudian, yang kedua, melalui pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional, kesadaran diri yang tadi, murid dapat mengidentifikasi perasaan atau emosinya dengan baik. Dan yang terakhir, nanti kita lalui di bagian akhir, yaitu melalui pembelajaran KSE, pengambilan keputusan bertanggung jawab, murid dapat mengidentifikasi masalah belajarnya dan mengatasi kesulitan belajarnya dengan baik. Tapi sebelum kita masuk belajar, kita lihat dulu gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Motoran. Materan. Pertanyaan dari gambar tersebut. Apa fungsi dari meteran? Nah, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silahkan. Untuk mengatur arus listrik ya. apa? Mengukur arus listrik. Yang lain? Mengukur arus listrik. Yang lain? Pak Irma? Menghitung seberapa banyak energi listrik yang digunakan pada periode tertentu, Bu. Betul sekali ya. Jadi ini yang meteran. Ini meteran zaman sekarang ya, karena menggunakan pulsa. Kalau meteran yang zaman dulu bentuknya nggak seperti ini. Jadi fungsi alat ini, nama alat ini adalah meteran kalau kita sebutnya dalam kehidupan sehari-hari. Nama dalam fisikanya namanya KWH meter. Fungsinya adalah sebagai pengukur atau pencatat energi yang kita butuhkan dalam periode tertentu. Bisa dalam 1 hari, bisa dalam 1 bulan. Gitu. Jadi materi kita hari ini kan energi listrik. Tentu ada hubungannya kan dengan KWH meter. Ada, iya Bu. Nah, kita sebagai pengguna listrik, pelanggan listrik, kita bisa mengukurnya dengan menghitung jumlah energi yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, rumus energi. Nah, supaya kalian lebih paham bagaimana cara mengukur energi yang dibutuhkan, kita Bu Eli menyediakan 2 sumber belajar. Yang satu berbentuk video dan yang satu berbentuk komik. Yang mau buka berbentuk komik boleh raise hand. Yang dalam bentuk komik mau raise hand? Ya, Rido. Nah, kalau bentuk komik silakan dibuka di sini.
Lihat chatroom ya. Yang bentuk komik silahkan buka link yang barusan Ibu buka. Kasih. Ya. Oke. Berarti sisanya yang bentuk video ya anak-anak ya. Iya, Bu. Yang bentuk video berarti yang nggak angkat tangan. Masih ada banyak ini, ada Elsa, ada Farhana, Mafru, ada Zalika, Yulia dan sebagainya. Nah, ini yang link videonya dalam bentuk YouTube. Silahkan diakses ya. Ibu kasih waktu berapa menit anak-anak? 5 sampai 10, Bu. Oke, 10, Bu. 5 sampai 10 menit ya. Oke, silahkan sambil menyiapkan pertanyaan kalau nggak paham. Ya, Sudah, Bu. oke. Sekarang sudah tahu rumus energi itu apa? Ya. Sudah. Nah, kalau sudah, coba kita lihat contoh soalnya ya. Kita kerjakan bersama-sama. Keluarga Pak Adi menggunakan alat listrik dengan penggunaannya sebagai berikut. 12 lampu dengan daya 30 watt, hidup rata-rata 12 jam per hari, TV 240 watt, hidup rata-rata 12 jam per hari, rice cooker 240 watt, hidup rata-rata 2 jam per hari. Jika 1 kWh harganya 1.000, maka biaya listrik yang dikeluarkan Pak Adi dalam sehari adalah. Dan yang kedua, apakah yang harus dilakukan Pak Adi untuk menghemat listrik? Ya, coba dikerjakan. Ditunjukkan begini ininya. 7,68 Bu, berarti 7.680. Iya, Bu, per hari. Absen dulu. Friska, berapa Friska? 7.680, Bu, Ya, perharinya. Ya, Coba. rupiah. Yang kedua, Agustina Eka, berapa? 7.680. Misalnya dalam sehari Pak Adi ini nggak punya uang sebanyak itu untuk membayar, besok penghasilannya misalnya rata-rata di bawah itu, apa yang harus dilakukan Pak Adi untuk Mengurangi pemakaian, Bu. Mengurangi pemakaian, Bu. Mengurangi pemakaian lampu. Ya, mengurangi bagian Menghemat, mana? Bu. Besaran apa? Iya, Bu. Besaran apa? Yang dikurangi apanya? Jumlahnya? Jumlah pemakaian lampunya, Bu. Ya, jumlah Makan waktu. Pemakaian dan lama pemakaian lampu. TV. apa sih? TV Resen? juga. Resen? Rido, apa do? Kurangi jumlah ini, Bu, apa? Pakaian lampu. Kayak TV-nya itu Oke, dikurangi. boleh. Oke, boleh. Lampunya dikurangin ya, Najib? Apa Najib? Waktunya juga, Bu, dikurangin. Oke, boleh. Fatan? Jumlah dan waktu pemakaiannya. Apa? Jumlah dan waktu pemakaiannya. Jumlah dan waktu pemakaiannya. Ada yang lain lagi anak-anak? Minta subsidi ke pemerintah, Bu. Ah. Gaza minta subsidi ke pemerintah. Oke, oke lah. Sebenarnya penyelesaiannya harus terserah kita masing-masing ya. Tergantung kecerdasan kita masing-masing menyelesaikannya. Tapi ini sudah Ibu peroleh. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan waktu dan jumlah alat listriknya, dan kata Zayan meminta subsidi kepada pemerintah. Kan kita nggak cuma makan doang, nggak cuma bayar listrik doang ya, masih ada kebutuhan hidup yang lain. LKP itu semuanya sudah ada di Classroom. Silakan Classroom. Ibu buat tabel biar mudah. Ya, Bu. Nah ini buatlah tugasmu dalam bentuk yang Anda sukai, tulisan Ya. atau video atau rekam suara, terserah Anda ya bagaimana yang mengerjakan. Yang penting Anda bisa menganalisis kebutuhan rumah tangga Anda, rumah tangga orang tua Anda pasti. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan. Kira-kira mau mengumpulkannya kapan? Sudah 3. Seminggu? Apa seminggu? Seminggu jauh amat. Kesepakatannya masing-masing ya, nanti dibuat di list grup. Irma kira-kira mau berapa hari tugasnya? Insya Allah 1 minggu. 1 minggu. Bu, itu Bu mau tanya, Mas, misalnya nih ada
ada alat kayak kipas angin. Nah, itu kan 1 hari itu belum tentu dipakai. Tapi kalau 1 bulan itu pasti dipakai mungkin 2 atau sampai 3 kali. Itu ditulis juga nggak, Bu? Bisa aja kamu langsung tulisnya. Jadi mengalihkan 30-nya per item. Nana, karena waktunya sudah habis, ini adalah bagian yang terakhir dari pertemuan kita. Silahkan Anda buka ruang chat room tadi ya. Ya, silahkan Anda buka Padlet di sini. Pertanyaannya adalah di chat room. Anda buka di situ, isikan tentang refleksi kita hari ini, bagian mana dari pembelajaran kita hari ini yang sulit, terus kira-kira solusinya dari kalian tuh apa? Ada nggak saran untuk Bu Eli tentang pelajaran hari ini? Gak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Semoga ilmunya menjadi bermanfaat buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Berdasarkan pengalaman, aksi nyata yang saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional di kelas secara daring, saya menemukan bahwa penerapan ini sangat baik sekali untuk menumbuhkan fokus siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Selain itu, mereka akan menjadi lebih rileks dalam proses pembelajaran. Hal lain yang bisa saya temukan adalah menumbuhkan sebuah hubungan positif antara guru dengan murid. Hal ini sangat penting bagi mereka karena akan meningkatkan gairah mereka untuk belajar. Kondisi pembelajaran secara daring menyulitkan saya dalam hal menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan kompetensi kesadaran sosial dan hubungan sosial atau resiliensi, karena mereka berada di tempat yang terpisah antara satu dengan lain. Meskipun mereka bisa bekerja sama, namun kondisinya tidak bisa saya awasi secara langsung. Sebagai guru, untuk melaksanakan pertama kalinya, tentu saya merasa canggung karena hal ini tidak sering saya lakukan atau bahkan tidak pernah saya lakukan dalam pembelajaran. Namun kedepannya saya akan tetap berusaha untuk melakukan pembelajaran sosial emosional di kelas, mengingat pentingnya hal tersebut untuk membina karakter anak, yaitu dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan saya juga memerlukan sebuah heterogenisasi atau kreativitas baru dalam melakukan pembelajaran sosial emosional ini. Jangan sampai saya menggunakan teknik yang selalu sama, karena hal itu tentu akan memberikan kebosanan kepada anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.